BTTH Kaisar Api, episode 509. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan. Dengan siulan telapak tangan, kekuatan suci dan kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kehampaan aula besar ini, dan pada saat yang sama menghantam posisi tubuh dewa jahat di bawahnya. Di antara mereka, telapak tangan api kuno berwarna oranye keemasan membawa sentuhan langit dan bumi yang tak terlukiskan. Kekuatan ilahi, sangat dahsyat. Menjadi senior adalah cara yang baik. Melihat pukulan dahsyat dari api reinkarnasi jalan surgawi, cahaya dahsyat di mata Xiaoyan dengan cepat memudar. Kekuatan jiwa Xiaoyan membuatnya merasakan dengan jelas bahwa telapak tangan raksasa berwarna oranye keemasan di depannya berputar dan berbelit-belit dengan cepat, seperti sentuhan hukuman ilahi, merobek segalanya, dan menghantam tubuh roh jahat yang tak berdaya, menyebabkan roh jahat itu meraung ketakutan. Roh jahat itu pun gemetar ketakutan. Reinkarnasi Dao Surgawi mewujudkan sumber api suci, dan menempa keterampilan bertarung supranatural tingkat ilahi. Kekuatan satu telapak tangan mungkin cukup untuk melenyapkannya sepenuhnya. Bagaimana dengan keabadian dan keabadian? Jika yang terakhir langsung dibombardir tanpa menyisakan abu, keabadian dan keabadian hanyalah lelucon. Di dalam pusaran jurang, langit dan bumi berubah warna, angin bertiup kencang, dan telapak tangan raksasa yang menyala-nyala tampak membentang melintasi ruang dan waktu yang panjang, merobek kekosongan dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di dalam pusaran jurang, dan seketika membawa gelombang kehancuran yang cukup untuk mengguncang dunia, tanpa ampun menyapu ke dasar pusaran tempat tubuh dewa jahat itu tertidur di bawahnya. Melihat gerakan api reinkarnasi Tiandao yang tak berdaya itu, hati Xie Ying membeku, lalu dia mengendalikan tubuh roh jahat, kekuatan terkuat dari keabadian dan tubuh roh jahat, dan melepaskannya tanpa ragu-ragu, mencoba melawan serangan api reinkarnasi Tiandao. Bang! Telapak tangan api itu menghantam seluruh tubuh dewa sesat dengan ganas. Meskipun tubuh dewa sesat memancarkan aura jahat yang sangat terang untuk melawan, kekuatan penghancur api suci yang sangat dahsyat itu tetap menyebabkan tubuh dewa sesat perlahan mundur dan berdiri kembali. Deru kesedihan terus mengalir keluar dari dasar pusaran jurang, dan potongan-potongan hitam dari tunggul pohon berserakan secara acak. Deru kesedihan itu bahkan menyebabkan seluruh pusaran menjadi terpecah-pecah. Di bawah hantaman dahsyat api reinkarnasi Dao Surgawi, seluruh pusaran jurang runtuh dalam sekejap, dan kekuatan aneh dari tubuh dewa jahat, yang abadi dan tak lekang oleh waktu, menghilang dengan cepat di bawah pengawasan beberapa orang. Di atas tubuh dewa sesat itu, terdapat seberkas cahaya gelap yang membubung di dadanya, dan berkas cahaya itu memancar keluar, yang sebenarnya menahan serangan penghancuran dari api reinkarnasi alam surgawi, dan bahkan sebagian dari kekuatan korosif dan destruktif yang disebabkan oleh kekuatan api suci pada tubuh dewa sesat itu, telah dilenyapkan olehnya. Aura tersebut pulih dengan cepat. Namun, bahkan tubuh dewa sesat sekalipun, setelah terus-menerus menahan fluktuasi semacam itu, keabadian dan kekuatan yang tak dapat dihancurkan dalam tubuh tersebut kini tampak semakin redup, seolah-olah akan padam sepenuhnya kapan saja. Dasar bajingan! Sebuah suara menyeramkan dan penuh dendam terdengar dari dasar pusaran jurang, dan aura jahat yang luar biasa menyembur keluar tanpa henti, tetapi apapun yang dilakukannya, tampaknya di bawah serangan reinkarnasi langit, ia menjadi sedikit pucat dan tak berdaya, hanya menunggunya dengan sedih. Ini jurus telapak api suci sangatlah kuat, tetapi sang api samsara Dao Surgawi tahu bahwa serangan semacam ini cukup untuk melukai dewa sesat secara serius, namun masih hampir menghancurkannya. Kecemerlangan sang iblis, melihat masih ada sedikit kekuatan di bawah sana untuk sepenuhnya menghancurkan tubuh dewa sesat, kekuatan iblis Xiaoyan dilepaskan dalam sekejap, dan tiba-tiba membentuk jejak gunung jiwa yang megah di belakangnya. Gunung jiwa iblis yang membentuk roh jahat yang tak tertandingi itu tiba-tiba turun. Dasar idiot yang pantas mati. Kau memaksaku. Saat ini, suara marah dari bayangan jahat berjubah darah terdengar sangat keras. Serangan gabungan Xiaoyan dan Tiandao Samsarayan menyebabkan rasa takut yang tersembunyi di hatinya perlahan merasukinya. Dengan tingkat serangan seperti ini, bahkan makhluk undead dan artefak abadi milik raja yang kotor itu pun tak terkalahkan.
Dia benar-benar merasakan ancaman kematian yang akan datang. Namun, dia juga tidak ragu-ragu. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat tujuan, matanya tiba-tiba menatap sosok singgasana di atas reruntuhan di kejauhan. Di mana tujuan sebenarnya dia? Tubuh dewa sesat itu kuat, tetapi dibandingkan dengan raja jahat yang keji, kekuatannya sedikit lebih rendah. Menghancurkan. Dua suara agung iblis Xiaoyan dan Tiandao Samsarayan terdengar, dan kedua serangan itu segera menghancurkan segalanya, dan semua energi hitam di pusaran jahat di bawah, seperti sisa es yang bertemu api, dengan cepat mencair dan dimurnikan. Menyaksikan pemandangan ini, keduanya bernapas berat dalam hati, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa ada kekuatan yang sangat murni perlahan-lahan mengembun di tubuh dewa sesat yang sedang menghadapi kehancuran. Kulit tubuh dewa sesat, di atas tubuhnya, juga seperti terbakar dalam sekejap, dan aura jahat yang sangat kuat langsung dimurnikan dan ditelan, dan gelombang fluktuasi yang akan meledak sepenuhnya kapan saja menjadi semakin intens. Api reinkarnasi Dao Surgawi, penguasa wilayah api tak berujung, kali ini memang kesalahan langkahku. Tapi apakah menurutmu kau bisa menghentikan rencana ras alien kita? Raungan melengking yang panik tiba-tiba keluar dari tubuh makhluk jahat yang hendak hancur dan lenyap, dan menyapu keluar dengan aura suram yang menyesakkan. Apa-apaan si orang ini? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi karena fluktuasi dahsyat di pusaran jurang di bawahnya terlalu menakutkan, dia tidak berani menyelidiki kekuatan jiwanya. Dengan tubuh dewa sesat, mari kita jatuh sepenuhnya di sini. Api reinkarnasi Dao Surgawi muncul, dan kekuatan api suci tak terbatas mengalir ke dalamnya. Seketika itu juga, seluruh pusaran jurang, api suci yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, dan semua napas jahat tidak dapat lolos, dan mereka dengan cepat menghilang. Bang! Energi api reinkarnasi Dao Surgawi menyinarinya, dan tubuh dewa jahat tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan terdengar suara dengung yang tak terhitung jumlahnya. Raja, bangunlah! Ritual segala kejahatan. Melihat situasi saat ini yang tanpa jalan keluar, tubuh iblis jahat itu tiba-tiba menyusut secara aneh, lalu sekelompok cahaya gelap sehitam tinta, seperti bintang jatuh, dengan cepat menyembur keluar dari pusaran jurang, yang ternyata tersapu dari aula utama, dan pancaran sihir tak berujung mekar di atasnya. Kalian semua harus mati. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, ras jahat ekstrateritorial kita akan menaklukkan dunia. Raungan yang menyedihkan dan panik itu, menusuk hati, mengandung makna suram dan jahat, berubah menjadi lingkaran kembang api terpanas dan paling jahat, dan bergema di seluruh aula. Pada saat ini, seluruh kekuatan tubuh iblis jahat dan bayangan jahat berbalut darah sepenuhnya tenggelam dalam ledakan energi dahsyat di bawahnya. Apa itu? Mata indah Yun Yun menyipit, dan api suci di tubuhnya seketika bergejolak. Lalu dia menatap kelompok cahaya jahat yang menyapu keluar dari pusaran jurang di bawah, sedikit rasa gelisah muncul di hatinya. Volatilitas ini tidak baik. Tubuh roh jahat dan bayangan jahat berbalut darah itu benar-benar tumbang, tetapi kelompok cahaya gelap itu seketika lolos dari kendali Xiaoyan dan mereka berdua. Ketika mencapai puncak aula utama, tiba-tiba terdengar suara seperti bunga yang mekar, dan kemudian meledak sepenuhnya. Fluktuasi dahsyat yang dihasilkan oleh ledakan itu menyebabkan mata reinkarnasi langit sedikit menyipit, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Bang! Kekuatan jahat itu meledak seperti benang sari, dan fluktuasi aneh yang dihasilkannya seketika menyelimuti kekosongan seluruh aula dengan lapisan aura gelap, dan aura itu dipenuhi dengan kekuatan yang membingungkan. Kekuatan itu tampaknya tidak memiliki daya hancur yang dahsyat, tetapi dipenuhi dengan panggilan yang sangat kuat. Kekuatan semacam itu tidak berakibat fatal bagi Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi saat ini, karena keberadaan kekuatan tersebut, tubuh Raja Kuno yang tadinya duduk tenang di reruntuhan aula malah bergetar aneh. Jari-jarinya menjentikkan, dan kelopak matanya sedikit berkedut. Yang lebih penting lagi adalah pria ini memiliki lapisan darah dan energi gelap, yang membentuk selubung energi yang tak tertandingi, menutupi tubuh makhluk abadi reinkarnasi 6 jalur. Di atas kain kasa itu, terdapat suara-suara jiwa yang menggoyangkan hati orang-orang satu demi satu, terus-menerus menyerukan 6 jalan reinkarnasi para abadi. Apakah momen paling menarik akhirnya tiba? Raja jahat yang keji telah bangun. Xiaoyan, kau sama sekali tidak bisa lolos dari sini kali ini. Kalian semua harus mati. Satu-satunya pemenang adalah Tang Feng.
Di bagian aula yang gelap, Tang Feng memegang sebuah benda aneh di masing-masing tangannya. Salah satunya secara alami merupakan setengah dari sisa gua reinkarnasi, dan yang lainnya cukup ilusi, tetapi ia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, melindungi Tang Feng dari kekuatan jahat dan kekuatan api suci di sini. Bang! Di mata iblis Xiaoyan, secercah kekhawatiran tiba-tiba terlintas, dan kekuatan iblis itu pun meledak, lalu ia menghancurkan kain kasa berwarna darah di atas singgasana tanpa ragu-ragu. Cahaya menyilaukan dari iblis itu memancar keluar, menutupi matahari, tetapi serangan yang begitu dahsyat, ketika menyebar di sekitar tahta, langsung mengeras, dan kemudian hancur sedikit demi sedikit. Bang! Pada saat yang sama, kain kasa berwarna merah darah itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi bercak darah dan menumpahkannya ke tubuh Dewa Samsara 6 jalan. Aku melihat sosok di atas tahta itu bergerak sedikit, lalu sebuah lingkaran cahaya 7 warna muncul dari tubuhnya, dan akhirnya bersinar di atas tahta tersebut. Lingkaran cahaya 7 warna itu, seperti setitik kotoran, menyebar begitu saja, dan kemudian seluruh kekuatan api suci di seluruh aula langsung berubah menjadi bubuk. Dikelilingi oleh lingkaran cahaya 7 warna, sosok kurus di atas tahta itu akhirnya perlahan berdiri, dan mata kuno yang telah melewati berbagai cobaan hidup itu perlahan terbuka. Dalam sekejap, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di aula meraung dan bergerak liar, memancarkan semburan aura panas yang sangat menyengat. Roh-roh jahat ada di mana-mana, seolah-olah bersorak menyambut kembalinya dewa-dewa jahat mereka. Pria ini adalah pangeran jahat yang keji. Pada saat itu, rasa pusing tiba-tiba menyerang pikiran Tiandao Samsarayan. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, suara Tiandao Samsarayan terdengar sangat serius. Dewa jahat ke-6 di luar alam, raja jahat yang keji, mengendalikan kekuatan emosi yang sangat aneh, dan bahkan dapat menggunakan emosi manusia sebagai kekuatan utama untuk membunuh orang di udara. Metode semacam ini mungkin berkali-kali lebih kejam daripada penaklukan api iblis Jinglian oleh Xiao Yan sebelumnya di benua Doqi. Keabadian dan kekuatan abadi artefak jahat itu hanyalah kekuatan tambahannya. Yang benar-benar menakutkan adalah raja jahat yang keji, dewa jahat ke-6 di luar alam. Kekuatannya, iblis Xiao Yan tidak bergerak, tetapi melindungi Yun Yun di belakangnya. Darah iblis itu dipenuhi dengan gejolak yang tak terkendali. Kekuatan iblis tidak pernah takut pada kekuatan dahsyat apapun. Di mata kekuatan iblis, semakin berani dia bertarung. Sekalipun berhadapan dengan lawan yang tak terkalahkan, kekuatan iblis tidak akan pernah menunjukkan rasa takut. Musnahkan musuh, atau Anda akan kalah. Dalam kamus iblis, tidak ada rasa takut dan jalan keluar sama sekali. Saat dia bertarung dengan sang guru sebelumnya, kekuatannya sudah mencapai tingkat reinkarnasi ke-6. Guru, dengan mengandalkan kekuatan reinkarnasi tingkat 6 semu dan kekuatan api suci saya beruntung bisa mengalahkannya. Karena dia tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya, dia hanya bisa disegel dan ditekan di sini. Senyum masam muncul di wajah tampan Tiandao Samsara, dan perlahan ia menjelaskan beberapa hal ini kepada Xiao Yan dan keduanya. Raja jahat yang keji itu jelas merupakan lawan yang benar-benar tidak ingin dia hadapi. Dulu, ketika dia bergabung dengan makhluk surgawi seperti Dewa Samsara 6 jalan, kemenangannya hanyalah kebetulan. Sekarang karena kedua Xiao Yan terlalu lemah, saya khawatir pertempuran ini akan sangat sulit bagi mereka. Cobalah. Lagi pula, kondisinya saat ini hanyalah secuil kesadaran. Aku khawatir kekuatan sebenarnya bahkan belum mencapai tingkat kuasa ke-6. Iblis Xiao Yan terkekeh pelan, darah di tubuhnya, di anggota badan dan pikirannya, semuanya dipenuhi oleh darah iblis, kekuatan iblis sepenuhnya terserap, dan muncul perbandingan yang gila. 6 jalur abadi reinkarnasi senior, apakah dia benar-benar telah jatuh sepenuhnya? Tidak ada yang tersisa. Saat itu, wajah cantik Yun Yun tampak dingin sejenak, dan dia bertanya dengan wajah tegas. Jika masalahnya benar-benar begitu rumit, menunggu mereka bertarung akan terlalu berat. Yun Yun tentu saja tidak ingin melihat Xiao Yan terluka atau bahkan putus asa karenanya. Lagi pula, bagaimana mungkin Anda tidak merasa kasihan pada orang yang Anda cintai? Aku tidak yakin tentang ini, apakah ini bisa dihitung? Dengan petunjuk dari Yun Yun, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, memutar cincin di tangannya, dan sesosok bayangan api reinkarnasi Dao Surgawi muncul dengan tenang. Ledakan.
Saat Xiaoyan dan yang lainnya sedang berbicara, guntur jahat yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di sekitar singgasana aula. Sosok kurus di atas tahta itu perlahan membuka matanya yang telah tertutup selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan seketika itu juga muncul senyum tipis di sudut mulutnya. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, 6 jalan. Kali ini, aku tetap menang. Begitu pria itu terbangun, dia tertawa sendiri. Tubuh dewa jahat, apakah sudah hancur? Baiklah, hari ini saya akan menggunakan kekuatan beberapa orang seperti Anda untuk memberi penghormatan kepada bajingan ini dan memecahkan segelnya. Mata penguasa jahat yang keji itu tiba-tiba dipenuhi kegelapan tanpa batas. Kemanapun mata gelap itu memandang, kehampaan berdengung dan meledak, seolah-olah mengandung sentuhan kekuatan tertinggi di luar pemahaman Xiaoyan. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari sini hari ini. Namun sebelum itu, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dengan tatapan matanya yang melotot, Raja Jahat dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersemayam di gua ini. Kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan asing yang sangat kuat yang telah ditindas dan ditekan oleh 6 jalan reinkarnasi para dewa abadi. Sekarang, dengan munculnya nafas mereka sendiri, mereka bersorak dan meraung. Jika kekuatan-kekuatan ini dapat dibawa kembali ke dunia luar, maka kekuatan-kekuatan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang dahsyat. Reinkarnasi surga, entah kau jatuh ke sini atas kemauanmu sendiri, atau kau harus melakukannya atas perintah para dewa. Sesaat kemudian, mata penguasa jahat yang keji itu tiba-tiba menatap tempat di mana tubuh Tiandao Samsarayan berdiri, dan mata gelap itu dipenuhi dengan amarah yang tak terlihat. Hahaha, wahai penguasa jahat yang keji, kami berhasil mengalahkan dan menekanmu waktu itu, tetapi kali ini, kami juga akan mampu melenyapkanmu sepenuhnya. Tiandao Samsarayan memegang separuh sisa gambar yang diberikan oleh Xiaoyan di tangannya, matanya dipenuhi kegilaan menatap penguasa jahat yang keji itu, dan berkata dengan enteng. Sesuatu yang di luar kemampuanmu. Hari ini, para dewa Jepang akan membiarkanmu jatuh sepenuhnya. Setelah Raja Jahat yang keji itu selesai berbicara, dia perlahan melangkah menuju kehampaan. Dalam sekejap, lingkaran cahaya 7 warna muncul. Ternyata itu adalah gelombang yang sangat aneh, seperti tirai bintang yang mendistorsi kehampaan di aula. Layar bintang itu bergetar dan jatuh secara tak terduga. Pada saat tirai bintang itu jatuh, seolah-olah semua kekuatan di sini telah lenyap dalam sekejap. Targetnya adalah api reinkarnasi dari Dao Surgawi. Ledakan, tirai bintang jahat penyerap jiwa itu jatuh, dan kehampaan di aula meledak dalam sekejap. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya bagaikan kembang api indah yang tersembunyi di balik tirai bintang, memancarkan fluktuasi destruktif yang sangat mengerikan, dan menyala di satu titik. Kembang api yang tersembunyi di balik layar bintang itu genit dan jahat, dan dengan sedikit guncangan, mereka mengerahkan kekuatan penghancurnya secara ekstrim, seolah-olah semua makhluk di sini langsung mati. Melihat pemandangan ini, mata Tiandao Samsarayan dipenuhi kegilaan, dan sumber api suci yang sangat kuat tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membuat posisi menyeret, siap untuk melawan dengan kekuatannya sendiri. Dan pergi, tirai bintang itu jatuh tanpa suara. Kemanapun ia pergi, semua ruangan seketika menjadi sunyi. Kembang api jahat yang tak terhitung jumlahnya meledak di sepanjang jalan. Cahaya halo jahat yang cemerlang itu begitu menakutkan sehingga seketika meredupkan aula. Void Wang di aula yang hancur berkeping-keping bergetar, bahkan udara pun dipenuhi dengan dengungan dan sorak-sorai kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, kekuatan api suci meledak dengan perlawanan yang berani. Kejahatan dan kesucian adalah dua kekuatan yang sangat ekstrim. Bagi mereka, kedua kekuatan ini tidak mengenal penyerahan diri atau kepasrahan, melainkan hanya kehancuran. Napas jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di kehampaan berteriak bersamaan. Mereka bersorak dan melolong. Kejahatan mereka telah kembali. Pangeran jahat yang keji itu bersikap merendahkan, tawanya acuh tak acuh dan tanpa emosi, seolah-olah semua makhluk di aula ini telah mati dan terluka. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengerutkan kening. Betapapun berbakat dan luar biasanya mereka yang ada di dunia 1000 besar, di matanya, mereka semua hanyalah semut, dan hanya bisa dimusnahkan dengan satu kaki dan satu telapak tangan. Mundur, Iblis Xiaoyan, Tiandao Samsarayan,
dan Yunyun bergabung untuk melancarkan serangan mengerikan mereka. Pada akhirnya, mereka terdorong mundur ratusan meter oleh gelombang langit jahat ini, dan mereka menatap raja jahat yang kotor di hadapan mereka dengan ekspresi muram. Senyum acuh tak acuh di pipi raja jahat yang menjijikkan itu membuat mereka bertiga merasa semakin merinding. Dia adalah dewa jahat ke-6 di antara suku-suku jahat di luar alam, darah yang berlumuran di tangannya mungkin sudah tak terhitung jumlahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lebih penting lagi, dia sekarang mendiami tubuh 6 dewa reinkarnasi, dan penekanan kekuatan api suci telah berkurang terlalu banyak. Begitu banyak, tubuh ini sungguh luar biasa. Setelah tirai bintang jahat itu jatuh, aula yang terkoyak itu berguncang tanpa henti, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Namun raja jahat yang keji itu tidak bertindak gegabah, melainkan sedikit memutar kepalan tangan dan dahinya, dan setelah beberapa saat terlihat jejak kenangan dari sudut mulutnya. Sekarang, saya khawatir yang tersisa hanyalah foto-foto dan Sushenzi. Di mata iblis itu, kesombongan mengerikan tiba-tiba muncul, dan seiring dengan darah iblis di dalam tubuhnya, kesombongan itu menjadi semakin intens. Aku bertengkar denganmu, kamu duluan. Sumber api suci, pancaran ribuan nyala api. Tiandao Samsarayan tampak acuh tak acuh, bayangan sisa itu dilemparkan ke Xiao Yan, dan seketika seluruh tubuhnya bergetar hebat dan terbakar. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan menarik napas. Di seluruh aula yang terkoyak, tiba-tiba muncul sinar oranye keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Di atas cahaya jingga keemasan, jalinan lengkungan dan nyala api berubah menjadi aliran deras, sepenuhnya menutupi seluruh aula. Di tengah derasnya arus, terdapat kekuatan api yang tak berujung, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, momentumnya sangat mengerikan. Ternyata, perlahan-lahan ia menerobos kehampaan, sepenuhnya membuka lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua. Keenam boneka itu, di wilayah masing-masing di dalam rumah gua, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai menangis, satu demi satu berasal dari sumber kehidupan suci yang asli, dan mereka merangkak menjauh secara besar-besaran menuju pusat aula, seolah-olah bersiap untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan ini dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Tulhu, kekuatan penghancuran diri. Kau pernah menggunakan trik ini sekali ketika para dewa reinkarnasi 6 jalan masih ada. Sekarang kau menggunakannya untuk kedua kalinya. Apa kau benar-benar berpikir bajingan jahat ini idiot? Membunuh. Niat membunuh Lengli seketika terpancar dari penguasa jahat yang keji itu, lingkaran cahaya 7 warna mengalir, dan penguasa jahat yang keji itu meraung marah. Telapak tangannya mengandung kekuatan emosi yang tak terhitung jumlahnya, dan energi darah mengalir, langsung berubah menjadi segel jahat yang mengerikan. Pada saat itu, tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangannya ke reinkarnasi Dao Surgawi, yang berubah menjadi aliran deras yang mengerikan di bawahnya. Dengan pukulan mengerikan dari raja jahat yang keji, kekuatan emosi 7 warna tiba-tiba menghancurkan aliran makhluk hidup, dan kekuatan jahat serta kekuatan emosi yang mengerikan meledak, dan gelombang kehancuran seketika menyapu seluruh aula. Kekuatan emosional ke-7 warna itu mulai runtuh, dan setelah beberapa saat, aliran makhluk hidup itu hancur berkeping-keping, dan air terjun 7 warna yang tak berujung jatuh, menghantam Xiao Yan dan 2 orang di bawahnya dengan ganas dan buas, seperti dewa langit sungguhan yang melampiaskan amarahnya yang tak berujung. Air terjun 7 warna yang menakutkan itu, bahkan dengan kekuatan iblis Xiao Yan saat ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahannya. Iblis Xiao Yan membuka lengannya dan dengan lembut memeluk Yun Yun. Seketika, pola tersembunyi di tengah dahinya memancarkan aura yang mem-scorching. Bersama dengan penguasa kuno yang menjulang di belakangnya, ia menunjukkan kekuatan dahsyat yang mencengangkan bagi langit dan manusia. Bangun perlahan. Tidak mau. Melihat Xiao Yan yang kini tenang, jantung Yun Yun tiba-tiba berdebar kencang, dan rasa gelisah yang sangat kuat hampir terlontar tanpa disadari. Mata indah Yun Yun tertuju pada Xiao Yan, dia tentu saja mengetahui isi hati Xiao Yan, jadi ini adalah kekuatan warisan dan kekuatan artefak Hua Qinger di dalam tubuh Yun Yun, yang bergejolak bersamaan, menghasilkan semacam kekuatan aneh yang muncul. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Iblis Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia menatap langit di atas, tubuh Tiandao Samsarayan perlahan jatuh seperti mayat. Semua kekuatan di dadanya terbakar bersamaan.
Pukulan mengerikan dari samsara jalan surgawi itu tidak menyebabkan kerusakan berarti pada raja jahat yang keji itu. Jika dia menyeretnya ke bawah, menunggu orang ini beradaptasi dengan tubuh dewa samsara 6 jalan, mereka semua harus mati. Biarkan aku. Di wajah cantik Yun Yun, terpancar ekspresi serius. Seketika, tubuhnya bergetar, dan pedang Kaisar Langit Tai Chi di tangannya pun mulai berdengung, serta aura mengerikan yang melampaui dunia ini perlahan meluap. Jujurlah padaku. Iblis Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memarahi orang yang ada di pelukannya dengan keras. Dongong dongong dongong. Tepat ketika Iblis Xiaoyan hendak menggunakan kartu truf terakhirnya, 2 lembar kertas yang sangat biasa tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan dan Tang Feng tanpa terkendali. Di satu sisi, ia langsung menahan jatuhnya air terjun Tianmu. Membiarkan energi suram dan jahat di air terjun mengerikan itu terkikis, tidak ada tanda-tanda bayangan sisa itu menghilang. Sebaliknya, kedua bayangan sisa itu perlahan menyatu, dan ada lingkaran cahaya samar di sekitarnya. Setelah penggabungan, muncul sebuah gambar yang penuh dengan garis-garis misterius, dan di atasnya, sosok tua berambut putih dapat terlihat samar-samar. Tubuhnya menyimpan sedikit jejak perubahan usia, dan tubuhnya sama sekali tidak bergerak, setua dan sekaku istana dewa sungguhan. Guru, ini seorang abadi reinkarnasi 6 jalur. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, seorang raja jahat yang keji dengan ekspresi acuh tak acuh di kejauhan, tubuhnya tampak seperti disambar petir yang dahsyat, dan ia langsung membeku di udara. Tubuhnya terasa sedingin es, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, bahkan secercah rasa takut pun keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. 2 gambar yang tersisa itu seketika menyatu menjadi satu, dengan sosok ilusi berwajah tua melangkah keluar dengan tenang. Saat sosok itu muncul, gua tempat tinggal ini, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, tiba-tiba dipenuhi vitalitas, hidup kembali dalam sekejap. Makhluk-makhluk itu berteriak histeris, seolah-olah mereka menyambut kembalinya tuan sejati mereka. 2 makhluk abadi reinkarnasi 6 jalur. Di kejauhan, Tang Feng, yang sedang mengamati pertempuran, tampak sangat waspada. Pada saat yang sama, dia melihat 6 dewa reinkarnasi dan raja jahat yang keji di langit di atas peta kuno. Pada saat itu, tubuh keduanya persis sama. Baik dari segi bentuk fisik maupun tingkah laku, satu-satunya perbedaan adalah napas di mata mereka dan penindasan yang terpancar dari yang tak terlihat. Yang satu suci dan yang lainnya sangat jahat. Mereka benar-benar 2 kutub yang berlawanan. Tuan, ketika Iblis Xiaoyan melihat pemandangan ini, tubuhnya bergejolak, dan dia langsung menopang Tiandao Samsarayan dan kembali ke tempat perlindungan Gutu. Tiandao Samsarayan hanya melihat bayangan lelaki tua di depannya, dan ada sedikit kesedihan di sudut matanya. Sang guru memanggil ini dengan begitu teliti dan rela. Untuk dapat menjadikan api suci ketiga sebagai tuan yang begitu patuh, kekuatan dan kecerdikan dari dewa reinkarnasi 6 jalan ini mungkin merupakan keberadaan yang tak terukur. Saner kecil, tahun-tahun ini, kau telah bekerja keras untuk dirimu sendiri. Sosok hantu dari 6 jalan samsara immortal itu menoleh dan memandang api jalan surgawi yang sekarat, matanya yang baik tiba-tiba dipenuhi dengan penindasan dan kemarahan yang tak terlihat. Tuan, orang ini telah mengambil alih tubuh yang Anda tinggalkan. Meskipun belum sepenuhnya menyatu, tampaknya sangat merepotkan, tetapi tubuh dewa sesatnya telah dimusnahkan oleh kami. Api reinkarnasi Tiandao dipelihara oleh kekuatan api suci Xiaoyan, dan raut wajahnya langsung pulih, tetapi dia masih berbicara dengan ekspresi serius. Yang tersisa dalam 2 gambar sisa itu hanyalah klon energi dari dewa samsara 6 jalan. Dibandingkan dengan tubuh aslinya, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Kau abadi, bagaimana mungkin itu tidak jatuh sepenuhnya? Di awal perang, aku berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkanmu, baik secara fisik maupun mental. Saat ini, di mata penguasa jahat yang keji itu, ada banyak sekali ketakutan yang meluap. Sekalipun hanya ada klon energi di pihak lawan, prestise yang ditimbulkan oleh raja jahat yang keji itu sangat besar. Karena prestise yang ditimbulkan oleh 6 jalan samsara immortal terhadap ras jahat di luar alam, sangat sedikit orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat menandinginya. Dengan kekuatan 1 orang, dia telah memusnahkan beberapa keluarga kerajaan asing, dan raja-raja perkasa dari berbagai kalangan telah tumbang berkali-kali. Bahkan jika dewa jahat ke-6 itu sendiri bergerak, dia hanya bisa memilih untuk mati bersamanya.
Berkali-kali reinkarnasi dari segel-segel yang menindas pun masih belum mampu menghapus kekerasan di dalam hatimu. Jika kau masih begitu keras kepala, sepertinya kali ini kau harus benar-benar dimusnahkan. Dewa Samsara enam jalan itu perlahan menatap raja jahat yang kotor itu, dan suara lembutnya tersampaikan dengan samar, dan segera bergema di seluruh dunia, bahkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua pun membawa ketakutan yang mendalam. Pria ini, aura jahat yang ditekan oleh segel itu terlalu mengesankan. Klon energi itu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Biarkan bajingan jahat ini membunuhmu lagi hari ini. Kilauan yang kotor dan jahat. Suara kebencian dan kebrutalan terdengar, penguasa jahat yang keji itu melangkah maju, seluruh aula bergetar, dan semua kekuatan 7 warna menyatu menjadi cahaya jahat yang mengerikan, seperti matahari terbenam yang dengan gila-gilaan meluncur ke arah 6 dewa reinkarnasi yang berdiri di peta kuno. Dan pergilah. Pada saat itu, makhluk-makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalam gua berhenti bernapas dan gemetar secara bersamaan, dan hati mereka sangat tegang karena mereka tahu bahwa pertempuran yang sangat sengit akan segera pecah. Semua keluhan dan keresahan akan berakhir di pertempuran selanjutnya. Setelah bertahun-tahun lamanya, kau masih belum memahami tirani kekuatan reinkarnasi 6 jalurku. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Dewa Samsara 6 jalan mencibir, dan dengan lembut mengulurkan jari untuk menunjuk ke langit. Dalam sekejap, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, matahari, bulan, dan bintang-bintang mengalir dengan cepat, bertabrakan dengan cahaya jahat dalam sekejap. Bang! Gelombang aneh dan sunyi muncul perlahan, dan tiba-tiba dua serangan dengan mudah diredam, tanpa menimbulkan suara ledakan sama sekali. Dasar bajingan keparat, matilah dewa jahat ini. Kejahatan melawan langit dan bumi. Penguasa jahat yang keji itu menyemburkan cahaya jahat yang tak berujung, seperti matahari jahat yang menusuk, bahkan pecah dan meledak, terlalu terang dan ganas. Kekuatan jahat yang tak terbatas itu seketika membentuk matahari raksasa yang jahat. Matahari raksasa itu seperti sangkar hitam pekat, dan terdengar suara dentingan saat bergejolak. Dalam radius 10 mil, semua makhluk hidup dan kekuatan ditelan dan ditekan. Terdapat lingkaran cahaya 7 warna di sekeliling sangkar matahari raksasa yang jahat itu, dan kilauan yang cukup untuk membangkitkan kekuatan emosi manusia itu sedikit bergetar, dan seketika terukir di atasnya, membentuk rune satu demi satu. Aura di atas rune itu gelap, sepanas magma hitam yang terbakar perlahan, sangat misterius dan rumit, dan juga mengandung kekuatan misterius yang termasuk dalam hukum. Kali ini, dewa jahat ini, lihat bagaimana kau menghadapinya. Menderita sampai mati, mengumpulkan pukulan penuh amarah dari raja jahat yang keji itu, dia menunduk tanpa ragu-ragu, dan sasarannya adalah sang abadi dari 6 jalur reinkarnasi. 3 reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, sang dewa 6 jalan samsara mengulurkan jari-jarinya, menjentikkan jarinya, dan bilah pedang emas muncul entah dari mana, dan tembakan yang melayang berubah menjadi hujan pedang emas. Dalam hujan pedang emas, tidak hanya terdapat kekuatan api suci tertinggi dari reinkarnasi surga, tetapi juga kekuatan yang sangat aneh. Itulah reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi. Namun, kekuatan reinkarnasi tampaknya sangat berbeda dari kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Retakan, seluruh hujan pedang emas langsung menghantam sangkar matahari raksasa, dan dalam sekejap, seluruh sangkar menjadi redup. Di dalam sangkar, terdengar semburan asap, dan tiba-tiba meleleh dengan cepat. Guru, serangan-serangannya sendiri dihancurkan satu demi satu, dan keterkejutan serta ketakutan di hati raja yang keji itu menjadi semakin tirani. Apapun yang dunia katakan tentang mereka, hanya mereka yang tahu bahwa jika cahaya itu sendirian, raja jahat sendiri jelas bukan lawan dari 6 jalan samsara abadi. Dewa Samsara 6 jalur dan Dewa Samsara jalur surgawi bergabung untuk menekan diri mereka sendiri secara kebetulan. Hal ini karena mereka baru saja mengalami perang dan kekuatan mereka yang tersisa tidak mencukupi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain memilih metode penekanan. Jika tidak, apabila keduanya berada di puncak kekuatan mereka, Dewa Jahat ke-6 hanya bisa tunduk di bawah perintahnya. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi ekspresi Tang Feng tiba-tiba menjadi aneh. Tampaknya tujuannya bukan hanya 6 jalan dewa reinkarnasi, tetapi juga raja jahat. Dengan kata lain,
Pria ini tampaknya ingin menggunakan tangan raja jahat yang keji itu untuk melenyapkan Xiao Yan. Pada saat itu, baik itu api reinkarnasi Dao Surgawi maupun Fen Jue di dalam tubuh Xiao Yan, semuanya akan dimasukkan ke dalam sakunya. Dewa reinkarnasi 6 jalur di atas peta kuno itu perlahan memancarkan pesona reinkarnasi yang unik dan kuat dari tubuhnya, matanya sedikit menyipit dan dia terus-menerus mengamati sesuatu pada 3 tubuh di belakangnya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Liu Dao, meskipun tempat duduk ini tidak bisa melenyapkan avatar energimu, tapi sekarang kau juga tidak bisa melenyapkan bajingan jahat ini. Dan klon energimu memiliki batas waktu. Setelah waktunya habis, ia akan sepenuhnya lenyap di sini. Pada saat itu, semua makhluk yang kau tekan di gua reinkarnasi akan melepaskan diri dari ikatan. Pertempuran antara kita, pada akhirnya, aku tetap menang. Tunggu sampai aku pergi dari sini dan kembali ke dunia luar untuk memperbaiki keadaan. Dalam Perang Dunia Kedua, dunia besarmu pasti akan kalah. Setelah beberapa pengujian, penguasa jahat yang keji itu akhirnya menyerah melawan abadi reinkarnasi 6 jalur, berdiri tegak di kehampaan, dengan ekspresi tenang di sudut mulutnya. Dia menguasai tubuhnya. Selama dia menjalaninya perlahan, kemenangan akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Kau makhluk hina dan tak tahu malu, jika bukan karena kau yang memimpin pasukan untuk menyerang tuanku secara diam-diam yang terluka parah, apakah kau mampu membuat tuanku jatuh hanya dengan mengandalkan kekuatanmu? Mendengar ucapan raja jahat yang keji itu, Tian Dao Samsarayan meraung marah. Saat itu, mereka baru saja memusnahkan sekelompok pasukan klan jahat asing yang sangat kuat, kekurangan kekuatan fisik, dan diam-diam berlatih dan memulihkan vitalitas mereka, tetapi tanpa diduga mengalami serangan mendadak dari roh jahat ke-6, dan dalam keputusasaan, mereka hanya bisa memilih metode binasa bersama. Inilah juga alasan mengapa kemudian tersebar desas-desus di dunia luas bahwa 2 makhluk abadi dari 6 jalan reinkarnasi bergabung untuk menyegel dan menekan dewa jahat ke-6. Ada banyak desas-desus di dunia, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar tahu kebenarannya. Sebagian besar hanyalah desas-desus. Tidak bisa membunuhmu. Siapa yang bilang? Pada saat ini, mata Dewa Samsara 6 jalan tiba-tiba menatap iblis Xiao Yan di bawahnya, dan sebuah lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Situasinya saat ini memang seperti yang dikatakan oleh Tuan Jahat yang keji, tetapi dia telah melupakan beberapa hal penting. Sang Dewa Samsara 6 jalan baru saja selesai berbicara, dan di atas tubuhnya yang agak ilusi, potongan-potongan cahaya reinkarnasi yang menyilaukan mulai muncul, samar-samar menyerupai roda langit dan bumi yang tak terkalahkan. Anda, tidak bagus. Penguasa jahat tiba-tiba menyadari sesuatu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu membawa gelombang jahat yang menutupi matahari dan menyapu ke arah Xiao Yan, mencoba melenyapkan yang terakhir dengan satu pukulan. Xiao Yan memiliki kekuatan api suci, dan itu bukanlah api suci. Jika ini digunakan oleh sang abadi reinkarnasi 6 jalan, itu pasti akan menjadi bencana baginya. Terlambat, mari kita selesaikan masalah ini di antara kita. Cahaya redup menyebar, dan seketika berubah menjadi lingkaran cahaya kuno dan mengalir ke dalam hati Xiao Yan. Lalu Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan matanya dipenuhi gelombang reinkarnasi kuno. Serangan itu terpantul. Tuan Sengming. Pada saat itu, ada tatapan hormat di mata Tian Dao Samsarayan, dan dia dengan hormat menyingkir ke samping dan berkata kepada Xiao Yan, yang memiliki sikap misterius di hadapannya. Anak kecil, pinjam tubuhmu untuk sementara. Mata Xiao Yan berkilat dengan pola reinkarnasi yang menyerupai lipatan, yang sangat dalam dan kuat, sehingga ia bergumam pada dirinya sendiri. Anda, pada saat ini, melihat kekuatan reinkarnasi pada tubuh Xiao Yan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, hati yang kotor dan jahat itu tiba-tiba bergetar hebat. Ngomong-ngomong, kami berdua tidak bertengkar hebat waktu itu. Ini hadir untuk memenuhi keinginan terakhir dari kursi ini. Xiao Yan tersenyum kecil, memandang raja jahat yang menjijikkan di kejauhan dan tersenyum tipis. Kamu sedang bermimpi. Orang yang sudah meninggal seharusnya memiliki penampilan orang yang sudah meninggal, berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Raja jahat yang keji itu mulai panik dalam hatinya, dan energi jahat di sekitar tubuhnya terus meningkat, dan ada gelombang turbulensi samar yang hampir mencapai titik putus asa. Kekuatan dari Dewa Reinkarnasi 6 jalan adalah kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan untuk mengendalikan api suci.
Mari kita selesaikan semua perselisihan di antara kita sepenuhnya di sini. Xiaoyan menatap raja jahat yang menjijikkan di kejauhan, dan segera mengangkat telapak tangannya perlahan, jejak tangannya berubah dengan cepat. Menabrak, saat sidik jari Xiaoyan berubah, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Kobaran api berwarna oranye keemasan muncul dari kehampaan, menyembur keluar tanpa peringatan, dan berubah menjadi formasi api kuno yang sepenuhnya menyelimuti seluruh aula. Terperangkap oleh kehampaan, tampaknya seluruh kekuatan kehampaan seketika terperangkap oleh formasi api ini. Apakah kau masih ingin memenjarakan bajingan jahat ini dengan bantuan formasi reinkarnasi surgawi? Penguasa jahat yang keji itu meraung marah, seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan badai darah menyembur keluar dari tubuhnya, menghantam langit reinkarnasi tanpa ampun. Pada saat serangan itu terjadi, seluruh formasi juga berdengung dan berputar-putar, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Apakah ini akan baik-baik saja? Melihat pertarungan dahsyat antara para petarung hebat di langit, wajah cantik Yun Yun selalu tegang, mengkhawatirkan Xiaoyan sepanjang waktu. Jangan khawatir, sang majikan punya rencana sendiri. Tiandao Samsarayan mengangguk solemn kepada Yun Yun. Dia telah mengikuti para dewa samsara 6 jalan berkali-kali, jadi dia secara alami mengetahui watak gurunya. Pilar 6 jalan reinkarnasi. Melihat ekspresi muram dari penguasa jahat yang keji itu, Xiaoyan tersenyum tipis, dan raungan rendah menggema di langit dan bumi, seperti 1000 guntur yang bergemuruh liar. Mengaum. Pada saat raungan rendah itu terdengar, seluruh ruang susunan langit reinkarnasi bergetar hebat, lalu berubah menjadi pilar api aneh seukuran lengan. Di atas pilar api, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya oranye, dan bahkan terdapat ukiran garis-garis yang sangat rumit di atasnya. Mata indah Yun Yun berkedip, dan rasa pusing muncul di tubuhnya, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Tuan jahat, kau telah melihat situasi saat ini, mengapa kau dan aku tidak bekerja sama? Pada saat itu, melihat fluktuasi destruktif pada tubuh Xiaoyan, Tang Feng tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata dengan ekspresi muram. Kau tidak pantas mendapatkannya. Raja jahat yang keji itu tampak menghina, dan segera membuka mulutnya yang menjijikkan dan menelan Tang Feng ke dalam perutnya. Akulah pusat dunia manusia, yaitu kamu. Saat ini, hati Tang Feng dipenuhi rasa takut akan kematian. Di bawah darah dewa jahat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Puff, tuan jahat yang keji itu tidak menahan diri sedikit pun. Saat dia membuka dan menutup mulutnya, Tang Feng hancur total. Meskipun kemampuan berhitung Tang Feng bagus, dia tidak tahu bahwa yang paling dibenci oleh raja yang keji itu adalah manusia. Bang! Setelah menelan nyawa asli Tang Feng, kekuatan seluruh ruang formasi dan pilar api tiba-tiba menjadi sangat redup, dan di bawah serangan beruntun dari raja-raja jahat yang keji, semuanya menjadi ilusi. Ledakan! Raja jahat yang keji itu, yang bermandikan orangutan berwarna darah, membuka mulutnya yang penuh darah, dan langsung meraung kata demi kata. 6 jalur. Serangan semacam ini tidak berguna bagiku, biarkan aku mati. Kekuatan kekotoran. Kejahatan keji itu mendengus dingin, dan kekuatan jahat yang agung menyebar seperti hujan deras yang dahsyat. Seluruh susunan surgawi reinkarnasi runtuh dan hancur dari dalam keluar, bahkan seluruh gua tempat tinggal itu mulai goyah. Begitu tempat ini hancur, aku khawatir para penguasa jahat asing yang bersemayam di dunia Dakian akan segera merekrut penguasa jahat yang keji itu. Pemaksaan dari dewa jahat pasti akan berakibat fatal bagi dunia Dakian. Dewa jahat telah lahir, dan informasi mengejutkan seperti itu mungkin cukup untuk memicu gelombang kepanikan yang nyata di seluruh dunia 1000 besar.